Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hadis tentang keutamaan sholat. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflaha fa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan dari perbuatan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka bahagia dan sukseslah dia. Namun apabila rusak sholatnya, maka gagal dan sengsaralah dia. Keterangan dari hadis tersebut, apabila orang Islam telah menegakkan sholat secara sempurna, syarat rukunnya, khusyuk dan ikhlas dalam pengalamannya, maka sholat tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap suasana batin, kejiwaan, atau psikologisnya. Kondisi ini amat mendukung bagi terbentuknya kepribadian atau personality yang utuh, sehat, produktif, atau efektif. Kepribadian yang efektif itu mempunyai ciri-ciri: A. Komitmen terhadap nilai-nilai agama, B. Konsisten atau istiqomah dalam kebenaran, C. Kontrol diri dari dorongan hawa nafsu, D. Kreatif, banyak ide atau gagasan dalam menebarkan kebenaran atau kebaikan, E. Kompeten dalam mengamalkan ajaran agama. Mahmud Saltut mengatakan bahwa sholat adalah amalan yang dirisalahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan atas hadirnya kebesaran ilahi dikarenakan posisi manusia yang rentan untuk mudah melanggar hukumnya, melanggar batas-batas ketentuan dan syariatnya. Oleh karena itu, sholat dapat membina kesempurnaan ruh, meluruskan jiwa, menuntun kecerdasan akal, dan mengangkat derajat masyarakat. Standar nilai antara muslim dan kafir, maka sebenarnya sholat merupakan identitas diri bagi seorang muslim. Siapapun dia yang mengaku beragama Islam, maka secara otomatis dia pasti melaksanakan kewajiban sholat. Karena ajaran pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang baru masuk Islam adalah sholat. Maka sebenarnya sholat adalah standar pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis lain dikatakan, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti ikut meruntuhkan agama. Diriwayatkan pula oleh Buraidah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya ikrar yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Jadi barang siapa meninggalkannya maka benar-benar telah kafir. Dalam menunaikan sholat, setiap muslim dianjurkan untuk berjamaah. Ini mengandung makna tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Persaudaraan yang didasarkan oleh ikatan religius, ukhuwah Islamiyah, untuk menebarkan kebenaran dan kemaslahatan bagi umat manusia. Salat sebagai tiang agama. Dalam rukun Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan salat di urutan kedua setelah syahadat. Seperti dalam suatu hadis menyebutkan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
Bunya Islamu ala khamsin syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itta'iz zakah wa hajjil baiti wa syama ramadan, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam adalah pilar-pilar yang dibangun untuk tegaknya bangunan agama. Bila pilar-pilar tersebut kokoh, maka bangunan agama Islam juga ikut kokoh. Namun bila pilar-pilar tersebut rapuh atau roboh, maka bangunan agama Islam juga rapuh dan roboh. Agama Islam menekankan bahwa barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dianggap telah merobohkan pilar agama Islam. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman tarakahu faqad hadamadin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah merusak agama. Dalam waktu yang lain beliau juga bersabda, pokok urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Salat yang nantinya akan menjadi amalan terakhir yang hilang dari agama ini. Jika salat telah hilang, berarti hilanglah agama secara keseluruhan. Untuk itu Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, tali-tali atau penguat Islam sungguh akan musnah seikat demi seikat, segera berpegangan dengan ikatan berikutnya. Yang lain, ikatan yang pertama kali binasa adalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah sholat. Begitu pentingnya kewajiban sholat ini sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Bahkan dalam kondisi dan situasi apapun, sehat, sakit, bepergian, atau perang, seorang muslim tetap berkewajiban melaksanakan ibadah sholat dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syariat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta jika kamu dalam keadaan takut atau akan bahaya. Maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Urgensi sholat bagi keberagamaan, sholat bukanlah sekedar melaksanakan gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seorang muslim bukan hanya dituntut melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat atau aqamas sholat, artinya sholat tidak hanya sekadar gerak badan dan bacaan ritual individual, tetapi harus pula tercermin dalam perilaku sehari-hari atau sholat sosial. Semua pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul harus terbuktikan dalam perilaku berupa ketaatan terhadap semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.